Fotografer nggak suka nulis, penulis tidak terlalu tertarik untuk memotret. Itu tuh kayak dua magnet yang berbeda gitu loh. Museumnya 50% lampunya mati, plafonnya turun. Aku nggak mau maju, bukan karena aku malu karena perunggu, karena Selamat datang di Rumah Cempaka. Selamat datang. Akhirnya. Kapan ya terakhir Mbak Sasa suruh saya datang ke Rumah Cempaka? Kayaknya Deep Extreme Indonesia ya, 2023 kayaknya ya. Oh my God, 2 tahun berlalu akhirnya saya sampai di Rumah Cempaka. Yang saya kira di Jogja. Selamat datang di Rumah Cempaka. Ternyata di Depok selama ini, keren banget tempatnya. Cilodong tepatnya. Cilodong. Depok yang sudah kelihatan kok ada garis gunung tiba-tiba gitu. Iya. Apa kabar Mbak Sasa? Baik-baik. Baik. Pokoknya istilahnya kalau Gunung Salak ini kena deh. Sedekat itu ya. Oke, Mbak. Aku kan kalau misalnya mengenal Mbak Sasa itu sudah dalam ranah, mungkin aku bilangnya fotografer editorial ya, fotografer majalah travel gitu. Aku juga sejak tahun 2021 merubah kiblat gitu dari foto jurnalis daily menjadi fotografer majalah. Mungkin banyak hal yang bisa saya pelajari dari Mbak Sasa gitu. Pendekatan-pendekatan majalah travel, khususnya majalah Linkers. Mengingat kita tahu tanggung jawab Mbak Sasa tuh bukan hanya kepada klien yang notabene pemilik majalah, tapi adalah pembaca majalah, yaitu penumpang Citylink sendiri. Itu dinamikanya gimana sih Mbak? Wah, butuh berapa hari berapa malam nih buat dinamika. Artinya gini ya, aku juga sebenarnya belajar ya selama perjalanan ini. Aku belajar menemukan banyak hal itu, seperti menemukan banyak hal seperti aku menemukan tuh bahwa pemikiranku itu tidak bisa hanya sekedar bahwa aku tahu jurnalistik, bahwa aku tahu cara menulis, bahwa aku tahu cara memotret. Karena ketika kita berhubungan dengan majalah travel dan ini milik sebuah perusahaan, kita kan harus mengakomodir banyak hal ya. Pada waktu itu sih sebenarnya waktu awal melahirkan majalah Linkers ini, 2014, itu aku presentasi ke para board of director ya, VP 2014 Mbak. 2014. Saya masih kuliah. Jadi di situ kan aku presentasi. Sebenarnya presentasinya bisa aku bilang salah satu presentasi yang nggak media banget, lebih kepada profesional. Artinya aku presentasi kayak ada istilah elevator pitch. Pitch elevator apa elevator pitch? Nanti kita kamu ini ya. Elevator pitch. Ya, jadi dimana aku harus meyakinkan klienku bahwa majalah inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Karena aku melihatnya begini, pertama aku tanya kebutuhannya itu apa. Pertama kan aku harus cari tahu kebutuhannya. Bukan berarti kayak misalkan ya, walaupun waktu itu pengalaman jurnalistik aku terbatas banget sebagai reporter kan. Sebagai reporter, sebagai penulis, sebagai fotografer gitu, tapi nggak punya pengalaman mengelola majalah atau apalagi menjadi pemimpin redaksi gitu kan, nggak ada punya pengalaman sama sekali. Tapi kemudian aku kembalikan kepada briefnya, kebutuhan profesionalnya. Yang aku tanya ke klien, ini nanti kebutuhannya untuk apa? Klien bilang, bagaimana caranya ketika penumpang X membaca ini, kemudian dia akan memutuskan dia akan terbang ke destinasi itu. Karena kan semua destinasi yang aku bikin itu, yang aku tulis itu kan destinasinya itu di mana ada pesawat si Citylink mendarat. Ada penerbangan tujuannya. Penerbangan tujuannya. Jadi bukan sembarangan daerah gitu kan. Jadi nanti ketika baca mereka memutuskan untuk akan pergi ke tempat itu. Sekaligus bisa memboost penerbangan ke wilayah destinasi tersebut. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pemikiran. Kalau pengalaman jelas, pengalaman menulis dan pengalaman motret itu kan tentu membantu banget ya untuk kita bisa
menyalurkan semua ide-ide itu. Tapi untuk membentuk majalah ini yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan dari klien. Nggak bisa egois bilang saya tahu lebih baik daripada mereka gitu. Iya. Jadi kebutuhannya itu. Oke. Kemudian aku akhirnya menyarankan sebuah inspirasi dari Lonely Planet. Oh my god, Lonely Planet. Iya. Sudah lama sekali tidak mendengar itu. Nah, Lonely Planet itu kan sangat mudah ya. Bagus banget. Sangat mudah. Kamu mau ke Perancis, kamu nyari Perancis. Kamu mau ke Paris, ada lagi edisi Ada lagi. Paris gitu kan. Jadi Lonely Planet itu sangat mudah untuk kita mencari gitu loh. Sementara aku sebagai pembaca, sudut pandangnya aku sebagai pembaca ya, aku naruh posisi sebagai pembaca. Kadang-kadang kalau aku baca majalah travel, terlalu banyak destinasi sehingga memusingkan buat aku. Betul, dan jadi overwhelm ya. Jadi kayak ini sebenarnya Walaupun sebenarnya nggak ada pilihannya kemana masalah, sih gitu kan ya. majalah travel harusnya kan membahas segala hal tentang travel kan. Tapi aku balikin lagi kebutuhannya untuk maskapai penerbangan, di mana ini bisa menjadi salah satu faktor Trigger. sebagai salah satu faktor untuk membuat penerbangan itu menjadi destinasi pertimbangan dari destinasi dari penumpangnya kan. Ya udah akhirnya keluarlah edisi setiap destinasi gitu loh. Ini kalau seandainya, kalau dulu aku hafal ya, dari 2014 sampai 2020 kamu nanya, misalkan mau ke Semarang gitu. Ini edisi kapan Edisi gitu ya? bulan kapan? Aku mau ke Labuan Bajo, ntar edisi bulan kapan? Dulu aku hafal banget gitu ya, sekarang udah lupa. Nah, ya itu di situ sorry. Ya rumah cepakannya. Nanti kita akan bahas sesi itu. Iya. Jadi dari situlah sebenarnya akhirnya karena pembagian itu akan jadi lebih mudah ya. Iya. Nah, keluarlah Linkers dengan konsep satu terbitan itu satu destinasi. Perlu berapa lama Mbak meramu itu sehingga ini nih racikan tepat ada di sini nih gitu? Nah, karena waktu itu kami berpikir bahwa Yan tolong gusur ya. Dia kehilangan saudaranya yang 2 lagi ribut jadi. Mencari saudaranya. Jadi yang ngusir ayam, Terima yang ngusir kasih, Mas. ayam serem banget. Jangan kan ayam saya juga kabur itu. Iya. Jadi kayak misalkan tadi menyusun ya. Oke, balik lagi ke kebutuhan dari kontennya sendiri. Karena kontennya itu sangat spesifik. Kadang-kadang satu tempat itu fotografer sedemikian banyak ya. Tapi kan dirimu pasti tahu ya, fotografer itu Dengan ego-egonya. bukan, fotografer nggak suka nulis. Iya. Penulis tidak terlalu tertarik untuk memotret. Itu tuh kayak 2 magnet yang berbeda gitu loh. Saling nggak bisa nempel tapi ya Iya. mereka eksis gitu. Mereka ada. Makanya sebenarnya di dalam Linkers itu kan nggak cuma menerbitkan majalah, tapi juga ada Linkers Academy kan. Nah, Linkers Academy ini bisa mendapatkan talent, satu orang tuh bisa dapat 2 talent sekaligus gitu loh. Ya sebenarnya kan kalau dalam majalah travel kan ini bukan majalah fotografi ya. Betul. Aku bukan butuh foto estetik, aku Iya. butuh foto yang bercerita dan berkomunikasi dengan baik. Dengan sudut pandang yang cocok. Dengan sudut pandang yang cocok. Kadang-kadang foto yang terlalu estetik dan terlalu di level yang tertentu terlalu langit gitu. yang bisa dinikmati oleh orang fotografi bisa jadi tidak bisa dinikmati oleh orang yang non fotografi, karena untuk mereka misalkan terlalu indah, tapi kan kepentingan mereka adalah, pertanyaannya adalah kesananya gimana? Iya. Di sana ada apa aja? Ada Betul. ATM apa enggak? Kita perlu bawa cash, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab kan, dalam bentuk visual atau dalam bentuk teks gitu loh. Nah akhirnya karena kebutuhan itu, kalau ada temen bilang, oh si Linkers ini kualitasnya terlalu tinggi banget tuh artinya semuanya liputan fresh gitu loh kan. Tapi mungkin karena sejak awal 2014 tuh ritmenya kami seperti itu, sebenarnya nggak terlalu sulit. Akhirnya jadi terbiasa. Iya. Pressure itu akhirnya membuat kita belajar kan. Pressure karena kayak aku bilang sama teman-teman yang jadi kontributor dalam Linkers juga, aku bilang, aku tahu kamu bisa motret, tapi staminamu untuk membuat satu artikel dengan kelengkapan foto, ya kalian ngomong fotografer ya, belum tentu kamu bisa. Karena itu pun bisa terjadi kepada fotografer yang misalkan sudah bertahun-tahun motret pun. Ya hal-hal simpel lah, kayak kemarin yang tadi aku cerita sama kamu, Muara Jambi nih. Terlena dengan sepeda listrik. Begitu artikel udah jadi, kan kita nggak mungkin cuma cerita soal
Muara Jambi, abad sekian. Itu Betul. kan terlalu sejarah banget ya. Abad Sementara kan 7 dia kan ceritanya. ya kan cuma ini kan majalah travel di mana penumpang membaca dia tahu aktivitas apa yang bisa gue Betul. lakukan di dalam. Dan cara mengaksesnya bagaimana gitu ya. Dari termasuk aku ya, dari 4 fotografer yang ada di situ, ku tanya kalian motret nggak sepeda listrik? Enggak mbak, ya Allah. Semuanya terlena. Semuanya terlena dengan sepeda listrik itu loh. Tapi kan itu salah satu dari setiap edisi kan kita belajar sesuatu ya. Betul. Ya mungkin karena terlalu happy keliling naik sepeda listrik, mengelilingi tempat yang sedemikian besar Dan gitu kan. sebenarnya teduhnya enak gitu ya. Kamu ngerasain ya, siang tuh temennya teduh, enak tapi banget kalau gitu. sore ke malam mulai nyamuk tuh. Ya. Mulai serangan udara gitu istilahnya. Iya, tapi artinya disitulah gitu. Kan ada stamina itu. Nah, dari situlah kita belajar kan. Misalkan dari situ aku bilang, oh ya udah. Aku kepikirannya begitu sampai mendarat kita bikin artikel, lah kagak ada nih foto sepeda listriknya gitu kan. Jadi aku minta orang di sana untuk motretin sepeda listrik. Itu kan hal simpel ya. Simpel tapi kan sebenarnya kelengkapan dalam sebuah. Betul. Hal-hal detail yang pada akhirnya tidak semua orang mungkin peka ngeh dengan hal itu, tapi karena Oke, kamu yang motret bertahun-tahun, kamu aja sampai lupa kan? lupa gitu. Padahal 2 hari kita naik itu terus Iya, kan. 2 hari kita di sana Betul. naik kayak begitu. Bahkan saya ya. malah ngincernya yang lebih jauh gitu, fotonya Iya. yang lebih sulit gitu. Iya, Depan mata sendiri depan kayak. mata sedikit. Enggak, Ya enggak. itulah maksud aku, stamina bercerita kayak Betul. gitu kan. Nah makanya dalam kelas foto yang biasa kelas menulis narasi foto yang aku selalu selenggarakan, aku selalu bilang, fotografer dengan kamu menulis, kamu tuh akan lebih terstruktur dan membuka satu bolong-bolong yang ada di dalam ceritamu. Iya. Karena dengan menulis kamu tahu, itu kan kalau kita nulis tuh ada shortlist kan sebenarnya. Itu kan ketika kita nulis artikel shortlist kan. Betul. Nah, dari shortlist itulah kamu tahu beberapa hal yang kamu miss, gitu kan. Terus juga demikian dengan penulis. Dengan kamu memotret, kamu bisa melihat perspektif lain, Sudut-sudut baru gitu ya. baru yang kamu mungkin kamu lihat tidak kamu lihat lah gitu loh. Karena kan kita nih matanya orang ini kan Ya, lensa wide cara kan. melihatnya beda Kan gitu kita ya. lensa wide, nggak bisa ngezoom kan. Nah, itu sebenarnya perspektif yang berbeda. Nah itu dari situlah akhirnya kita belajar banyak. Kemudian majalah keluar dengan jadi majalahnya satu edisi, satu terbitan, itu satu tujuan, satu destinasi. Di dalamnya lengkap. Ya lengkapnya selengkap kebutuhanmu lah. Kamu mau destinasi kemana? Kamu nanti sampai sana mau makan apa? Karena aku tahu bahwa pembaca aku, pertanyaan sederhana kita kalau sampai sana gitu, mau ngopi di mana kita? Betul. Walaupun kita nggak ngopi kan? Landing, kita mau ngopi di mana? Iya, walaupun kita nggak ngopi. Malam kafenya di mana yang masih Kafenya, buka? betul. Sesederhana itu Iya ya? kan? Entah itu kopi tiam, Betul. entah itu sampai sana kita cuma minum minum matcha atau Apa minum sih yang apapun. viral gitu istilahnya? Kan itu kan? Yes. Ini pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dalam majalah itu. Dan orang Indonesia sangat senang makan. Iya, sama-sama makan. Nah, kemudian feedbacknya waktu ngeluarin edisi itu kan 2014 ya. Oh ya berdarah-berdarah. Berdarah-berdarah tuh dalam arti majalah ini kan ketika aku muncul itu kan jadi pertanyaan kan. Siapa dia? Betul. Kok tiba-tiba dalam posisi itu? Kok tiba-tiba dia megang majalah itu? Ada aja sih yang berusaha untuk Mengcover itu. untuk masuk dan mematahkan Oh, gitu. iya. Dari jalan yang kasar sampai jalan yang halus tuh ada. Tapi kan problemnya adalah aku senangnya gini loh. Aku punya klien yang sejak awal kita diskusi aku bilang, kan aku orangnya apa adanya. Aku kalau ngomong A itu karena A. Aku nggak mungkin ngomong A hanya ngomong A tapi dalam hati B hanya forsake Yes. sesuatu. For sake of formality lah istilahnya ya. Iya. Di situ aku bilang sama klienku, aku juga belajar ya Mas, kita belajar bareng ya. Tapi aku janji sama Mas, masa belajarku tidak akan lama. Aku akan membuat majalah ini menjadi lebih baik. Jadi 2014, Juli 2012 adalah edisi pertama. Edisi Perdana. daerah mana pertama kali? Pertama kali itu edisinya itu keluar adalah Bangka. Oh my god, saya Belitung. Bangka. Bangka Belitung, sorry. Bangka Belitung ya? Belitung. Kuliner dan landscape Iya. pantainya berarti Iya, ya? jadi pertama kali kita mulai di situ. Terus udah gitu, kita udah lah ya jalan gitu segala macem. Mungkin kalau aku lihat mundur ke belakang itu, mungkin aku juga bakal, ya ampun Sasa gitu kan. Tapi kan that's good. Siapa Artinya yang tidak melihat
artikel atau Mundur ke karya-karya belakang ya. lama gitu kayak aduh geli banget gitu. Ya, Tapi jadi tapi- milestone kita ya. Tapi kan itu artinya kita berkembang. Yes. Kalau kita masih mengagumi apa yang ada di masa lalu, berarti kita nggak pernah berkembang. Betul, dong. betul. Iya kan? Terjebak dengan itu gitu Terjebak ya. dengan itu gitu loh. Jadi makanya aku dan aku I'm very proud of it. Dalam arti itu prosesku ya. Dan aku paling bangga sebenarnya sama klienku karena klien aku tuh belakangan ya, baru tahun 2023 aku ketemu sama dia, udah nggak kerja di situ ya. Klien aku bilang, waktu kamu masuk banyak banget nih aku ngeblok karena apa yang aku mau ada pada konsep pemikiranmu, cuma kita belum sampai dalam level kualitas Iya, itu. iya, iya. Dia bilang gitu. Jadi aku akan membiarkan kamu Kaget. ini ngapa ya berantem berdua berantem Bayang. kakak adek. Jadi aku akan aku akan membuat aku akan melihat perkembanganmu sampai kamu bener-bener ini. Dan tapi kan dia ngelihat aku aku bener-bener Growing berproses gitu loh, growing, bukan growing yang eksponensial yang Iya, kan begitu. seperti pepatah ya, terbentur, Iya, terbentur, iya. sampai akhirnya terbentuk lah ya. Bentuk akhirnya terbentuk. Dan aku ingat banget 2014 edisi apa itu termasuk salah satu edisi yang dianggap waktu itu menang perunggu. Ya perunggu sih, perunggu itu kan yang kayak hiburan gitu ya. Tapi maksud aku, Tapi masih sebuah rekognisi pada akhirnya. iya, aku nggak mau maju, bukan karena aku malu karena perunggu, karena aku punya guru aku tuh itu yang selalu aku pegang prinsipnya dan membuat aku selalu grounded. Itu guru aku namanya Pak Sitor Situmorang. Oh my god, situ orang. Lanjut. Iya, dia penyair angkatannya Khairil Anwar. Pak Sitor bilang sama aku gini, kalau kamu membuat suatu karya, kamu kemudian ya karya itu udah jadi, berpestalah pada hari itu. Besok kamu lahir sebagai seseorang yang baru, seperti nggak ada karya sama berkepala sekali. kosong lagi ya. Iya, karena itu akan membuat kamu grounded. Jadi selama aku mendapat penghargaan dari 2014 sampai 2020 tuh aku nggak pernah ngambil Naik panggung. penghargaannya. Cuman satu kali sama vice presidennya Pak Citylink. Benny Bukan. Butar-Butar bukan ya? Bukan. Dia kan di Korkom. Oh iya, Pak Kalau- Benny itu Korkom ya. Kalau di Markom itu sama Pak Haris Mawan, Yudi Haris Mawan. Iya. Jadi aku dijebak sama anak-anak ke Lombok waktu hari pers. Untuk menghadiri itu. Iya, tapi bilangnya meeting. Oh. Udah sampai sana tahu tiba-tiba ada panggung gitu. Mungkin karena Mbak Sasa tidak pernah naik panggung. Jadi sengaja Tapi yang naik tetap Pak Haris. Oh, iya, Tetap iya. nah Pak Haris yang naik. Cuma maksud aku untuk pertama kalinya aku menghadiri acara penghargaan itu, kita menang sebagai the best. Platinum ya. Maksudnya sebagai majalah terbaik. Gold apa platinum aku lupa ya. Pokoknya terbaik lah. Ya aku hari itu bolehlah aku hari itu I'm so proud gitu ya. Oh, jelas. Kayak apa yang aku achieve gitu Iya, ya. dan ini kan buah dari konsistensi dan disiplin ya sebenarnya ya. Ya karena tapi kan sebenarnya gini loh. Yang membuat aku grounded adalah Linkers ini kan membuat aku belajar ya. Yes. Bikin kesalahan, belajar, bikin kesalahan, belajar. Bukan berarti 6 tahun itu kayak lolos dari kesalahan, ada aja gitu loh. Tapi yang membuat itu grounded itu karena deadline after deadline. Jadi kita tuh nggak sempet tuh mau berbangga-bangga bagaimana gitu loh. Ya udah, yang dipikirin adalah next apa nih, next Iya. apa. Karena kan artinya apa? Aku seneng karena tiap hari aku dikasih masalah. Problem yang aku harus pecahkan. Dan menurutku si Mbak Sasa juga mungkin berbesar hati untuk menyadari dan menerima bahwa ini salah. Iya, Ada orang yang tidak mau menerima itu salah. Itu masalah baru pada akhirnya gitu loh. Kita dapat masalah, yaudah selama kita menerima masalah itu ya aman menurutku gitu. iya. Tapi Paling gitu. memang menghadapi sebuah kesalahan itu deg-degan banget loh, benar. Oh jelas. Itu adrenalinnya gila banget. Karena dulu pernah ada satu peristiwa ya. Bukan aku yang salah sih sebenarnya. Ada kayak miskom aja sebenarnya. Jadi salah satu edisi salah menuliskan hari kelahiran dan hari kesaktian Pancasila. Jadi
Kritikal. Keluar dari aku hari kelahiran, memang karena hari kelahiran, sampai di tempatnya, Hari kesaktian. bagian itu nggak dilihat, terus dia ngetik hari kesaktian. Bisa aku bilang kesalahan kolektif, tapi aku bilang aku mau menganggap itu sebagai kesalahan aku. Karena kan aku pimret. Supervisinya. Ya, walaupun selama beberapa edisi itu aku tidak pernah menyebut diri aku pimret di dalam kredibilitasnya. Karena aku takut waktu itu. Karena kan dulu kan aku kan kontributor di Kompas Gramedia Group kan. Aku nggak enak sama bos-bosku yang dulu. Yes. Kayak kesannya, oh ini karir yang lompat terlalu ekstrim gitu. Kalau sekarang sih udah dipakai karena menurut aku sudah harusnya kayak nama itu ditaruh di situ bukan kebanggaan ya, sebuah tanggung jawab ya. Betul. Karena aku pikir kalau ada apa-apa jelas yang dicari tidak nama aku. Ketika ada apa-apa semua tahu bahasa saya harus dicari gitu. Ya, kalau dulu kan bingung mau menyalahkan siapa. Betul. Akhirnya satu company bisa jadi yang disalahkan karena kesalahan detail itu. Itu kan repot banget, harus nurunin dari semua pesawat kan. Berarti sudut pandangnya dulu tidak ingin taruh Pemret karena melihat Pemret sebagai sebuah jabatan, salah tapi sih. sekarang menjadi amanah ya jadinya. Iya, sekarang jadi amanah. Jadi Kalau amanah ya. dulu kan karena nggak enak ya Betul. sebenarnya. Yang orang banyak nggak tahu gitu loh. Padahal kan sebenarnya kalau pasti banyak orang lah pengen naruh namanya dalam Pemret sebagai status sosial gitu Majalah kan. Linkers itu rilis setiap berapa lama sekali sih Mbak? Sebulan sekali. Sebulan sekali tetap ya? Konsisten ya? Oh my Konsisten. god. Berarti merasakan Ini deadline kontributornya dia tahu kayak gimana deadline bulanan. tenggatnya. Oh my god. Destinasi yang paling terkesan apa Mbak bagi dirimu? Nggak ada sih, semua menyenangkan. berkesan. Karena sebenarnya setiap destinasi gini ya. Menurut aku ya destinasi yang paling berkesan itu destinasi yang sampai sana kita pusing ya. Punya Ini banyak. apa yang mau gue ceritain gitu kan? Contohnya Mbak? Boleh nggak sih? Oke, kita sebut aja Jambi ya. Iya. Menurut aku Jambi sebagai satu provinsi dia punya banyak. Dia punya rawa bento yang bagus banget. Banget. Dia punya Kerinci pagi hari. Dia punya Kerinci, Gunung Tujuh, dia punya Geopark, Merangin gitu loh. Aku belum lagi ngomong beberapa tempat ya yang bagus-bagus, belum lagi kan kopinya terkenal sekali dan segala macam. Secara konten, secara provinsi kontennya kaya sangat sekali. pack ya. Kontennya kaya. Apalagi Muara Jambi, itu kan 10 halaman, kau ya berapa? 9 halaman ya? Muara 10. Jambi menjadi primadona jadinya ya, Muara Jambi ya. Karena kita mendapatkan angle bukan sekedar kisah sejarah, tapi kita mendapatkan angle di mana penumpang bisa melihat aktivitas apa yang ada bisa mereka lakukan di candi itu. Kan sebenarnya gini loh, kalau buat aku ya, orang mau menyenangi seni kayak sekarang nih, orang kan pada ngomongin, oh ini anak-anak sekarang nih datang ke museum seni cuma buat selfie. Kalau buat aku, why not? Yang penting mereka datang. Selama itu FOMO yang bagus, itu FOMO mereka tapi datang ke galeri, positif kan? pada akhirnya kan. Right? Nah, kayak dia datang ke Muara Jambi hanya pengen naik sepeda listrik keliling-keliling. Kenapa yang mana tidak? karena yang menyenangkan kan kita merasakan. Betul. Ya, menyenangkan sekali. Di luar kita punya ketertarikan dengan candinya. Tapi kan pada akhirnya setelah 10 candi, setelah 5-6 candi, ya udah gitu kan. Oke, karena kan memang candinya secara cerita spektakuler. Yes, tapi secara visual sangat tricky. Secara visual sangat tricky Sangat ya. tricky, apalagi Kecuali orang punya ketertarikan terhadap arkeolog dan segalanya kan tentu dia Iya. ini kan. Nah, tapi karena Pak Agus hebat banget sih, karena itu dikemas dengan bentuk ada fine dining, ada Yes, naik dari apa nama kampung Paduka, Pasar Paduka Pasar ya. Paduka. Pasar Paduka dibuat menjadi gastronomi dibuat ya. gastronomi, kemudian cara mereka mengelola tanpa plastik. Betul. Terus Bahkan kita naik kapal perahunya listrik, pun perahu listrik. yang silent. Yang pelannya minta ampun tapi Iya. kita kayak ini kok nggak nyampe ya. Pelan banget. Oh iya, mesinnya mesin listrik gitu. Tapi kan maksud Experience-nya aku luar biasa. Experience-nya kan menarik, tuh sudah gitu yang bikin menarik lagi adalah rapi banget cara mereka menyusunkan. Tapi kan balik lagi justru buat aku spesial akhirnya Jambi karena apa? Itu salah satu edisi, menurut aku bilang ini edisi yang pertama di mana asam lambungku kumat terus. Karena apa? Stress out. Ini kan ngomong kota Jambinya aja ya. Pertama, di internet sulit sekali mencari informasi tentang kota Jambi ya? Kota Jambinya. Ngomongin kota Jambi nih. Terus aku tanya dengan insight dengan supir kita orang pariwisata ya. Terus kita nanya sama anak-anak narasumber kita, ya memang
sulit Ya gitu. begini adanya gitu ya. Ya begini adanya kayak museum. Semoga kalau ada yang nonton podcastmu ini bisa lah kasih perhatian ke museum Sigenjaya itu kan. Museumnya 50% lampunya mati, plafonnya turun, belum tahu fokus storytellingnya apa. Kan dia nggak perlu cerita soal Muara Jambi dong. Muara Jambi kan akan punya museum sendiri. Betul. Dia bisa dong cerita tentang Jambi secara provinsi kan. Menurut aku provinsi yang dihimpit berbagai kebudayaan dan culture, dia adalah jadi tempat melting pot dan persinggahan Sejak berbagai era macam. Sriwijaya lagi. Iya kan, sebenarnya kan akan jadi itu kan peradaban sungai Betul. yang luar biasa. Jadi menurut aku kan dia bisa mengeksplor dari sudut pandang lain. Ya itu. Jadi kota Jambi itu akhirnya kita cuma bicara soal jembatan, museum. Museum yang satu lagi itu kita datang kok tiba-tiba di depan ada ayunan warna-warni yang kadang-kadang mind blowing ya. Bagaimana konsepnya museum digabungin. Kalau bahasa kasarnya mengganggu mengganggu mata sebenarnya. Ya, tapi maksud aku ya I don't know. Terus kemudian ada masjid, tapi masjidnya bagus ya, Masjid Seribu Tiang. Seribu Tiang. Itu impresif sih itu. Cuman tapi kan terlalu sedikit. Betul. Sementara aku kalau kayak kemarin aku edisi Medan overwhelming. Karena kebanyakan malah ya. Museumnya bagus banget, Museum Negeri Sumatera yang Utara. aku lihat foto diri kayak pernah lihat foto IG-nya Mbak Sasa. Iya. Lighting-nya bagus Mbak, aku mengaku itu. Koleksinya gitu. juga bagus. Asik-asik gitu. Asik, maksud aku penampilan depan mungkin mereka berpikir gini loh, iya secara bangunan sudah lah ya. Yang penting di dalam kita bermain storytelling kan museum Betul. kan semua tentang storytelling, right? Tentang cerita. Tentang cerita. Dan di dalam itu aku maksudnya surprise banget gitu loh. Wow, keren banget ini museum gitu kan. Di Medan kita overwhelming dengan destinasi. Di Jambi, wah semelambung aku. Kayak aduh mau ngomongin apa. Mana di mobil aku diem aja jadi apa covernya. Kan kita harus mikir loh. Betul. Bener Mbak. Iya kan? Cover story. Oh Cover my God. story, belum cover depan majalah kita. Aku tuh kalau udah mikirin. Aku tuh kalau penugasan mikirin cover kadang nggak tidur kayak ya Tuhan, covernya apa kali Covernya ini? apa? Kita tuh motret padahal ingin menceritakan segala sesuatu. Betul. Tapi di saat bersamaan secara paralel harus memikirkan tentang ini covernya apa. Gimana? Karena cover senjata pertama gitu, Iya. membuat orang mau ngebuka majalahnya itu. Sekrusial itu ya sebenarnya cover ya. Benar. Walaupun kalau covernya Citylink kan yang menentukan itu covernya Citylink itu kan yang menentukan Pak VP ya. Mas Kalau kami Arief. dari US. Neo Tapi US Mas ya. Arief sangat kontekstual banget. Jadi aku tuh sebenarnya ya Don, ini aku kasih tahu ke kamu dan I mean it every words. Aku selalu bilang ke teman-teman, tanya sama Dayan, selalu bilang bahwa aku mau di setiap edisi itu nama aku semakin berkurang. Menunjukkan bahwa aku berhasil Iya. dalam memanage tim ini. Tim yang lebih pada akhirnya ya. Iya, tim yang bergerak pada akhirnya. Kan maksud aku cukup aku ini kayak bolanya ini aku kasih ke kalian laksanakan supaya dia jadi satu bola yang utuh kan. Tapi aku tiba-tiba jadi cover tuh di 2 edisi. Yang topeng itu juga kan ya? Yang topengnya akhirnya pameran di Leica sekarang ini pameran kan. Kata. Pameran di Kata. Masih nggak sampai Juli kan ya? Enggak, ini minggu ini ada terakhir Oh, ya. minggu ini terakhir ya. Karena udah ada sampai Juli. Nah, itu jadi dalam hal ini kan bukan aku yang milih ya. Terus kemudian yang edisi Medan itu yang makanan jamuan Melayu di Istana Maimun. Kan covernya itu. Karena di dalamnya bicara soal tradisi Melayu. Jadi Mas Arief sendiri juga udah paham dengan konteks yang itu kan. Walaupun sebenarnya aku sangat berharap pilihan itu jatuh pada cover yang lain gitu. Cuma ya benar juga sih pertimbangannya dia. Nah disitulah sebenarnya aku agak diringankan dari sisi itu. Tapi kan tetap aku harus menjadikan 5 alternatif untuk dia pilih kan. 5 lah paling. lumayan ya. Ya 5. Saya kadang cuma 2, 3. 5 alternatif 5, ide cover sih ya pantas Mbak asam lambung. 5 Oh my God. 5 alternatif dan aku seneng sih karena klienku tuh kontekstual banget. Jadi dia tahu konteksnya apa jadi milih cover itu apa. Tapi kan tetap di dalamnya
Harus foto-foto kan harus ini. Dan kayaknya open for discussion kayaknya ya, tipenya ya. Siapa? Kliennya Mbak Sasa. Open for discussion kayak ini lagi cerita apa, dia menerima insight-insight. Oh ini nanti kita bla bla bla. Karena walaupun kan dia punya ada maunya yang memang aku iya. bisa terjemahkan, saya harus terjemahkan sih. Tapi sebenarnya aku gini loh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa si klien ini dia bukan orang jurnalis, dia bukan orang jurnalistik atau apapun itu ya. betul. Tetapi menurut aku kadang-kadang orang yang tidak punya latar belakang seperti itu dia punya satu kemurnian untuk melihat segala perspektif. Nah, daripada kita yang udah setiap hari ngelihat, kita kadang-kadang nggak bisa ngelihat hal kita itu. pun kadang sudah terdistorsi dan dia masih pure. Sebagai pembaca maunya gimana gitu ya, mungkin ya. Jadi aku waktu dia ngasih masukan tentang bagaimana linkers ini dibawa kemana arahnya, aku sepakat sih dengan dia bahwa arahnya itu lebih ke aktivitas dari sudut pandang yang lebih modern. Ngomong destinasi nggak cuma sekedar A, B, C, D, E, tapi ngomong destinasi misalkan buat edisi yang Makassar ini kan destinasinya diambil dari sudut pandangnya penghobi. Kalau orang naik sepeda 80 km ngelewatin titik apa aja. Oh, iya. Kalau orang pakai drone fotografi dia mau ngambil daerah mana yang drone fotografinya Yang asik-asik gitu ya. Jadi kita ngomong destinasi tapi dari sudut pandang para orang yang mengejar. Jadi ini bukan cuma sekedar si traveler yang berangkat dengan kopernya. Dan ini ya berarti masuk ke ranah wisata minat khusus pada akhirnya ya. Ya, itu kan untuk satu edisi. Jadi edisi berikutnya aku harus berpikir yang lain lagi. Tapi intinya aktivitasnya lah. Iya. Karena ini kan majalah travel. Nggak cuma sekedar ngomongin adalah Gunung Kerinci, adalah ya gitu loh maksud aku. Iya. Tapi dia mau mulai dari start dari pos mana. Makanya yang Gunung Kerinci yang edisi Jambi itu kan sudut pandangnya dari Satya, dia penerbang apa? Paralayang. Paralayang. Oh, Satyawini ya? Iya. Iya. Kemudian ini Mbak, menurutku setiap kalau di NG kan penugasan bisa 8 orang gitu ya. Kalau misalnya di Tinker gitu sekali Lewat sekali 8 orang. sekali penugasan bisa berapa orang, Mbak? Berlima. Formasi gimana? Dua penulis, 2 fotografer, ekstra aku ya. Kami berlapan, 1 fotografernya. Videografernya 4. Tapi harapan aku kan sebenarnya kayak beberapa tempat ya. Beberapa tempat yang misalkan kayak kemarin Maringin, aku pergiin 2 cowok. Karena Pel motret, dia drone. Terus kemudian walaupun dua-duanya bisa drone, tapi Pel bisa nulis lah. Ini Dayan belum nih, lagi mau aku paksa untuk nulis. Semangat. Terus udah gitu kadang-kadang kayak yang sejarah walking tour, nanti ada penulis aku tempelin sama fotografer, itulah aku tempelin gitu. Jadi beban nulis kita tuh kita bagi rata, tapi kadang-kadang beban tulisnya banyak di aku sih. Tapi kalau misalnya beban tulis dibagikan, apakah akan challenging ketika menyatukan gaya penulisannya, Mbak? Enggak. Karena gaya tulisannya udah direct aja. Oh, ya masih aman ya? Iya, nggak terlalu wordy. Dan ini kan bukan Nat Geo yang mendalam Jurnalis sekali. sastrawi kalau kita kan. Jurnalis sastrawi gitu kan. Kita tuh kadang ada, kalau penugasan, ada yang beberapa penugasan Taman Nasional kita kayak oke, yang akan kita bawa adalah Mas Agus Priyono karena dia kita anggap masternya Taman Nasional gitu. Pendekatan dia pasti beda. Ya itu kan terlalu berat untuk penumpang ya. Kalau penumpang kan hanya butuh tahu, oh sampai di Muara Jambi yang waspada di mana, sedikit sejarah tentang supaya sejarah. menjadi backgrounder lah ya. Iya, jadi latar belakangnya dia, tujuannya dia kemana, latar belakang ada 4.000 hektar, 115 situs yang baru dibangun 12, sebagainya. Universitas terbesar abad ke-7 iya, ceritanya gitu standar gitu. Jadi kan mereka nggak cuma sekedar apa ya boleh aku berarti sih berpetualang dengan lebih cerdas lah. Iya, minimal datang nggak kosong-kosong amat bahasa kasarnya ya. Iya, tapi karena itu akan membuat perjalanan menjadi sangat menyenangkan sih menurut betul. aku. Karena sudah ada informasi bahwa ini toh yang menjadi komplek pendidikan gitu kan apa Iya. Oh ini ada hal baru yang mereka temukan dan excited buat cerita kan. Kayak gue ke Muara Jambi nih gitu kan. Gitu apa sih gitu kan. Ngapain sih itu mobil? Set parkirnya galak banget. Mbak, tadi ngomong soal foto aku tiba-tiba ini agak patah sih membahas tentang pameran karena kan tadi ada foto pameran
Mbak Sasa bahas soal foto yang topeng itu, aku liatnya pas di pameran Kata itu. Gimana rasanya akhirnya punya pameran, Mbak? Kayaknya banyak Kita teman-teman. mau nggak mau. Oh, kayak banyak teman-teman aku sendiri pun merasa kayak pameran tuh sebuah milestone sih pada akhirnya sebagai seorang fotografer. Ini aku malah pertama kali pameran tunggal, akhirnya mau. Dulu kayaknya pernah cerita beberapa tahun yang lalu pernah hampir mau pameran tapi batal ya kalau nggak salah. Udah Ya. habis 300 something Itu juta. karena Mbak? Ya Vendor. si yang jadi sponsor aku pameran oper-operan, aku jadi lalah sih. Katanya ini kesini, aku udah kesini, dia bilang katanya ini sini, akhirnya ya udahlah. Batal. Tapi aku nanti kayaknya aku ada 5 foto yang lagi mau aku renovasi figuranya, Yang mau di aku mana? perbaruin. Kan fotonya udah jadi semua. Ada 20 di Bogor, gede-gede 1,5 meter semua. Oh, foto yang pameran yang tidak Abstrak. jadi itu sudah jadi sebenarnya? Sudah. Oh, abstrak yang oh iya. Ada aku taruh di akun Instagrammu itu ya? Ya, yang aku cerita tentang detailnya sampai sedetil-detilnya. Itu ngerjainnya 2 tahun sih. Itu detail banget sih. Nah, itu kalau dibuat pameran bisa jadi diskusi foto yang sangat menarik karena tentang bagaimana disiplin memotret. Nah, itu ya seperti yang aku pernah tanya ke Mbak Sasa kan, apa nama IG-nya waktu itu ya yang aku pernah lihat? Liminal. Apa? Liminal Ya, yang fotonya tuh sebenarnya lu tuh foto apa sih? Pertanyaan pertamanya ya, lu tuh foto apa sih gitu. Itu berangkat dari mana Mbak ide untuk memotret seperti itu Mbak? Oh enggak lah, abstrak itu kan udah ada sejak lama ya. Cuman kan aku penggemar abstrak udah lama juga. Jadi ya sebenarnya abstrak itu adalah staycation-nya fotografer. Healing. Harusnya, buat aku ya, staycation-ku ya. Tidak ada bebannya. Bukan nggak ada beban ya, karena ada hal yang orang tidak ketahui dalam foto abstrak itu. Orang berpikir dengan foto abstrak itu orang bisa motret sembarangan. Padahal foto abstrak itu pemikirannya tuh jelas, disiplinnya jelas, goal dan targetnya juga jelas gitu loh. Dan mungkin lebih detail ya matanya ya. Nah itulah makanya latihan kan. Kalau udah pasti ketagihan sih. Gitu jadi. Oke, aku cerita sedikit ya tentang fotoku yang nggak jadi pameran ini. Pameranku ini foto abstrak. Aku motret batu. Batunya tuh ukurannya hampir ini setengahnya ini. 10 cm lah Kamu berarti bisa ya? bayangin nggak? Memotret yang satu yang sedemikian kecil kamu blow up jadi segede Besar. 1,5 meter. Ya kan? Beda kalau aku motret kamu yang udah sebesar skala ini, terus aku cetak gede, itu kan pembesarannya hanya sekian kali ya. Iya. Tapi kalau aku zoom di bagian lengan sini, itu kan jadi masalah. Betul. Terutama kamera digital. Betul, stretch. Maka apa yang terjadi? Di dalam kamera ada jejak-jejak digital. Foto-foto ini maksimum 1,5 meter ya, itu adalah maksimum yang bisa aku lakukan terhadap foto ini sehingga kamu akan kehilangan jejak bahwa ini adalah di foto. Kamu akan berpikir bahwa ini batu dipotong tempel ke dinding. Karena kalau foto tekstur itu kan ada jarak pandang segini. Betul. Kamu mau lihat sampai segini pun nggak ada masalah. Kamu nggak akan bisa ngelihat jejak digitalnya. Makanya motretnya lama. Itu disiplin teknisnya. Motret pakai tripod Gitso yang berat banget yang segede gini nih. Gitu. Iya, Gitso yang berat banget Yang itu. kadang setup tripodnya tuh udah males gitu ya. Capek bener. Gitu. Motret itu cuma sehari itu cuma 2 apa 1. Terus aku waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2012 apa 2010 ya itu pakai Phase One. Oh. Sempet Mate 4 berarti. Kenapa? Phase One itu Mate 4 kan? Kenapa? Phase One itu medium format Medium atau large format. format? Medium format ya. Selemot apa, Mbak? Kenapa? Selemot apa pakai Phase Oh One? enggak lemot. Oh, nggak lemot. Nggak lemot. Cuman kamu jangan ngebayangin ini apa mirrorless kan dia nggak mirrorless. Iya. Medium format dia nggak mirrorless ya. Cuma wah itu ya, apalagi nggak mirrorless ya. Mirrornya harus ditahan. Ada orang jalan, aku harus berhenti motret, kan mengurangi segala getaran kan. Jadinya semuanya harus aku tahan gitu. Berarti semua harus perfect istilahnya. Semua harus perfect. Cetak. Tidak ada ruang error ya. Aku proses, aku cetak, gedein, dang, print dulu. Kalibrasi pertama kali. Jelek, ulang lagi, terus ulang terus.
nunggu lensa makronya Snyder datang. Schneider Harus pakai CPL-nya khusus BW kan buat lensa. Kayaknya diameternya gede ya. Diameternya gede. Lensa Schneider Krusnak itu kan? Iya, Oh my God. Snyder Kusnak yang buat makro. Itu 0,5 M kan ya kalau salah ya? Nggak tahu ya, aku nyewa. Mahal juga itu barang tuh. Iya. Ya aku nyewa. Tapi kan bayangin nggak, orang nyewa itu buat motret komersial, aku nyewa buat motret batu. Terus udah gitu batu nih di kompleks rumah. Jadi ada kompleks rumah elit di Kemayoran. Dia beli batu dari India atau dari mana gitu. Sampai di Indonesia tuh dia kayak bercampur sama Getas. kita, terus jadi keluar kayak karat-karat apa. Oh iya. Berubah lah gitu Berubah ya? lah gitu. Tapi kan jadi cakep buat aku ya. Jadi aku motret di dinding tuh satpam tuh menegur juga bingung. Gue menegur dia gangguan apa gitu kan. Akhirnya satpam ngerumunin aku tuh. Pas Nanya aku akhirnya? motret, nanya. Kenapa lagi motret Terus dia lagi nih, apa sih mbak yang dilihat? itu? Nah itu kan. Terus aku bilang, gak usah ribet-ribet, bapak ngeliatnya apa? Nih, lihat nih bentuknya bebek kan. Oh iya, satpam langsung pada keliling pakai handphone. Zaman itu ya pakai handphone dia keliling. Mbak tulisan Allahu Akbar. Ya terserah lu lah. Tapi kan itu kan menjadi representasi masing-masingnya. Oh iya, my God. tapi kan itu kan maksud aku itulah memang abstrak itu kan membuat orang menjadi dia tuh memberikan Bagian dirinya masuk ke dalam. kesempatan untuk orang bebas dengan pikiran-pikirannya. Nggak ada yang bilang harus begini, harus begitu, kan nggak ada. Ya karena definisinya udah abstrak. Ya, dan terutama kemarin aku baru bikin pameran ibu-ibu 19 orang. Ya cewek-cewek semua, nggak semua mungkin ibu-ibu ya, cewek-cewek semua. Di situ tujuan aku adalah supaya mereka kembali kepada ranah kreativitas dan imajinasinya mereka. Karena kan belakangan ini aku lihat banyak tren. Kalau satu motret ini bagus, semuanya pengen motret itu. Betul, banget. Salah, tidak salah. Tetapi kalau segala sesuatu yang berlebihan, tidak baik. itu menjadi tidak baik. Akhirnya nilai dari fotografi itu adalah duplikasi yang terlalu berlebihan. Yes. Mengingat aku tuh selalu senang bahwa sebenarnya kalau orang nanya gitu, Kak, cara motret gini gimana sih? Aku tidak pernah mau menjelaskan fotografi itu ada formula gitu. Tidak pernah ada formula bagiku. Ya. Karena untuk ya, kamu bebas gitu. Terserah mau ngapain. Iya. Justru kan sebenarnya kayak beberapa sering aku dapat pertanyaan aku nggak bisa jawab juga sih. Kenapa fotomu sederhana? Ya saya senangnya begini. Enggak sih. There is no answer. Karena semakin kesini kamu makin menyadari bahwa fokusmu adalah cerita. Aku bilang sama Mas Anton kemarin. Mas Anton Ismail. Kelas pagi. Karena aku ngajar kelas pagi buat narasi foto. Aku bilang sama Mas Anton, kemarin aku cerita sama anak-anak, aku bilang gini, bahwa manusia itu gudangnya complicated. Manusia itu kalau bisa rumit kenapa harus simple? Iya kan? Tapi ya sebenarnya yang kita berusaha pelajari itu, semua pelajaran hidup ini adalah menjadi sederhana. Jadi sederhana. Orang kalau udah kaya banget, hidupnya sederhana loh. Karena dia udah nggak punya pikiran apapun yang harus dia pikirkan. Apakah itu sama seperti? Tapi kalau orang kadang-kadang orang dengan nggak punya uang untuk menjadi sederhana pemikirannya itu juga sulit. Juga rumit, iya. Karena dia Susah harus juga. mencoba untuk mengatur manajemen berpikir dia kan. Iya. Kalau aku mikirnya dalam ranah dunia fotografi kayak mungkin akan ada fase di mana kita kamera 2, kamera 3, lensa 3, lensa 2 gitu. Pada akhirnya kita mencapai tahap udah kamera 1, lensa 1, saya sudah tahu butuhnya apa, udah selesai. Mungkin seperti itu kali Kak ya. Aku malah kadang handphone. Iya, pada akhirnya handphone Iya. sudah mencapai tahap ini gitu pada akhirnya. Iya, aku pakai handphone settingan high res-nya untuk beberapa hal yang aku rasa nggak perlu untuk harus kamera turun tangan gitu loh, untuk kefleksibelan ya. Betul. Contoh kayak kemarin motret covernya untuk apa? Menu makanan jamuan Melayu Maimun. Gue nggak mungkin pakai kamera loh, karena itu kan pertama dia semeja. Dan Terus ribet aku naik ke atas tangga, itu Betul. ruangannya raja. Betul. Nggak mungkin aku ngambil tangga kan. Satu-satunya cara itu kan adalah aku pakai handphone, Flat lay ya. flat lay. Mau nggak mau dan tinggal yang perlu aku lakukan untuk mendapatkan kualitas yang baik walaupun itu high res adalah cahaya yang Sangat-sangat bagus. sangat-sangat bagus. Sangat proper lah istilahnya. Iya, jadi aku bawa lighting yang sangat simpel kan. Continuous light gitu, udah cukup ya. Continuous light, udah cukup. That's it. Yang kamu butuhkan sih apa sih gitu kan? File-nya juga gede banget gitu kan. Jadi kadang-kadang aku sudah tidak ingin merumitkan segala hal yang Iya. aku bisa bikin simpel gitu.
mulai untuk ini ya, melarang diri sendiri untuk ribet. Lu gak usah ribet tapi deh kan gitu. itu sebenarnya balik ke kitanya lagi ya. Kan ada yang bilang klien gue maunya begini, begini. Aku selama sekian 15 tahun dalam bidang ini nggak punya tuh klien yang menuntut harus orang ngelihat aku udah ya. Gue percaya malu deh gitu. Gue percaya malu. Bukan soal sombong aku bisa motif dengan bagus, tapi menurut aku energi yang kita keluarkan adalah Trust. lu percaya sama gue nggak? Trust kan pada akhirnya. Trust kan. Soal trust gitu loh. Nah itu yang karena klien aku semuanya usia panjang semua sih. Puji Tuhan, ya mereka sudah dalam tanda kutip tidak mau intervensi lah ya, percaya. Iya. Mengingat dalam dunia profesional kayak percaya adalah hal yang paling mahal ya, bisa jadi ya. Iya, karena buat aku itu kayak sebuah pencapaian ya. Kayak klien mempercayai aku untuk mengekspresikan buah pikiran aku yang datang dari brief pemikiran mereka, dan kita tuh kayak ada kesepakatan gitu loh. Itu tuh kayak buat aku itu prestasi sih. Aku malah mikirnya salah satu hal yang aku menganggap kayak waktu itu pas pertama kali melihat Mbak Sasa di-announce sebagai Leica Ambassador, aku rasa banyak teman-temanku mulai nge-DM, lu kenal Mbak Sasa, lu follow dia gitu, dia follow lu gitu. Iya, kenapa? Leica cuy. Pada bilang kayak gitu pada akhirnya. Aku merasa itu menjadi sebuah milestone-nya untuk Kak Sasa juga sih. Oh gitu. Itu gimana ceritanya Mbak pada akhirnya? Dalam timeline yang agak singkat ya, tiba-tiba Oppo, kemudian Leica. Oppo dulu kan ya waktu itu ya? Oppo juga masih waktu itu. Iya, maksudnya Oppo masuk, kemudian Leica masuk nggak lama kemudian ya. Itu ceritanya gimana Mbak? Ya, nggak ada sih dari Leicanya kan pendekatan ke aku. Kita diskusi. Apa yang diinginkan oleh Leica? Ya, aku ingin perempuan. Aku ingin yang treatment fotonya seperti ini gitu. Oh, kameranya adalah di Lux 8. Oke? Mereka langsung over gitu ya, ini di Lux 8 Iya. yang akan kita jadikan hero di sini Iya. gitu. Walaupun pada prakteknya aku boleh minjem Yang lain CL, yang lain SL, apa, M, ya Q boleh, gitu ya. Tapi kan aku justru lagi seneng ya dikasih challenge kayak gitu. Oke. Aku justru sebenarnya malah lebih nyaman dengan si Deluxe 8 ini. Gimana aku bisa memaksimalkan itu gitu Iya, kan. karena barang kecil kan. Barang kecil. Aku tuh kayak pernah pakai Deluxe 7 deh kantor kayaknya. Deluxe 8 lebih enak sih. Kejadian kantorku dulu pas di Jakarta Post, zoomnya jebol. Ke switch dalam tas kayaknya. Oh. Maju mundur, patah. Zoomnya patah. Dan tidak ada servis di Indonesia, nggak ada servisnya ya, harus dikirim ke Singapura ya terdekat. Oh my God. Iya, tapi artinya di situ dalam perkara itu ya aku ya itu kayak tadi harus keep grounded gitu loh. Nah, ada satu pertanyaan Mbak. Kita sama-sama punya tekanan dalam motret. Mbak juga punya pressure, aku juga punya pressure. Cara menghilangkan pressure motret tuh gimana Mbak? Apakah ada healingnya? Nggak ada, kita fokus di cerita aja. Cerita pada akhirnya ya? Iya. Ngapain kita foto ini? Aku bilang sama kontributorku semua. Aku sangat yakin kalian bisa memotret yang tadi aku bilang. Aku sangat yakin kamu bisa memotret. Tapi jangan menyamaratakan konteksnya ketika aku memberi kalian tugas. Konteksnya adalah ketika tugas yang kalian sampaikan itu tidak bagus hasilnya, bukan berarti kamu nggak bisa motret. Iya. Konteksnya adalah tugas ini. Yang harus kamu perbaiki adalah bagaimana kamu bisa mengatasi moodmu, mengatasi penguasaan lapanganmu, menguasai stamina motretmu, sehingga kamu sendiri, karena sebenarnya yang penting tuh kamu sadar apa nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Kalau lu nggak sadar bahwa foto yang lo bikin itu tidak lengkap, nggak ada gunanya gue. Yang ada kayak debat kusir akan bilang foto gue nggak dipilih sama lu nggak suka sama foto gue, ini karena lu senewan sama gue. Gue nggak ada urusan sama itu. Bukan masalah itu sebenarnya ya? Nggak ada urusan sama itu, karena kan hubungan gue ke klien. Gue harus mempertanggungjawabkan semua ke klien. Kalau dia punya pemikiran itu berarti dia sangat tidak profesional. Karena sering banget terjadi kayak teman-teman aku yang udah memotret lama ya, dia ngirim fotonya,
nggak aku pakai. Udah banyak. Baper pada akhirnya. Baper. Aku bilang udah banyak. Terus satu hari dia datang ke sini terus dia bilang, beberapa tahun yang lalu aku baper loh sama kamu mbak. Gue malah nggak inget tuh gue gituin. Rugi juga loh baper sama gue nggak inget gue gituin kan. Bapernya kenapa? Karena begini-begini. Kenapa lo baper? Yang gue permasalahin kan foto lo. Fotonya, bukan lu. orangnya. Kenapa lo take it very personally? Ketika lo mengajukan ke gue, berarti lo mengajukan sebuah pekerjaan. Gua menilai itu adalah sebuah pekerjaan. Bukan part of yourself sebenarnya gitu. Not part of yourself. Bisa jadi kenapa gua nggak milih karena orang memotret itu beda perkara sama orang memilih foto. Iya. Orang memilih foto itu beda perkara dari orang tahu jalan ceritanya. Ini tuh 3 hal yang berbeda. Makanya jangan ada fotografer. Aku sering banget ketemu ya fotografer yang merasa apa sih istilahnya? Sapu jagat. Dia menguasai semua keilmuan. No, lu hanya tahu cara mengambil gambar itu. Tapi next step adalah lu memilih foto karena lu akan berhadapan dengan egomu sendiri. Semua foto dia ingin pilih. Semua foto lo pilih. Tapi kan balik ke dalam konteks. Betul. Ketika lu berhubungan sama gua, slotnya berapa gitu. Slotnya berapa? Sekarang kayak gini lah majalah. Ya kan terbatas ya slotnya ya. Gue bilang ini, bukan berarti dalam satu edisi ada satu artikel foto cuma kepilih 3 terus besok-besok lo foto cuma 3. Betul. Itu benar. Kadang ada yang kalau di kita foto ini hanya kuat menjadi departemen ya, artinya cuma 3 lembar 3 foto. Ada yang kuat menjadi feature, bisa berbelas-belas gitu. Tapi tingkat pressure-nya dan tingkat prioritasnya pun sama, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sebenarnya pada akhirnya kan. Ya kayak sekarang Muara Jambi berapa halaman ya? 9 ke 10. Banyak itu. Banyak itu. Nah, bayangin kalau semuanya foto candi yang cuma seperempat itu. Iya kan? Dan ditumbuhi pohon. Dan ditumbuhin pohon. Dan sempit. Fotonya susah, Muara Jambi sempit banget. Ya karena aku boleh drone kan. Jadi aku bilang sama dia, ambil foto drone atas. Flat lay ya? Flat lay, Kelihatan 45. Kelihatan komplek. Terus ngambil yang mana lagi, pokoknya itu shotnya semua harus variatif. Long shot, medium shot, close up, Detail. atas, bawah, 45, detail, plus aktivitasnya segala macam. Betul. Permasalahan kemudian dia bikin foto 1000, itu adalah keberuntungan lo. Dan lo jangan berpikir mentalnya bahwa, oh gua nih di majalah nih, cuma butuh 3 apa 4 foto nih nanti, jadi gue kalau sekarang liputan gue cuma bikin 10 foto. 10 foto itu kurang karena foto itu belum tentu masuk ke dalam konteks yang akan ditulis sama penulis lo. Karena gini loh, dia fotografer sama penulis, makanya gue minta ngobrol tim gitu gue ya. kalau nggak ngobrol you listen, atau enggak pada saat dia ngerekam lu dengerin, atau enggak pada paling bagus adalah lu juga menulis dan paling nggak membaca riset sebelumnya. Betul. Jadi ketika lu terbang atau lu memotret daerah itu, lu nggak dari nol. Iya, udah tahu highlight-highlightnya dan visual reference yang tercipta tuh sudah ada Sekarang dari kayak Jakarta lu kayak nggak baca apa-apa, lu gue kirim ke Muara Jambi, pusing lu motretnya. Ya nggak sih? Oh motret bata. Sampai sana pelangap-pelongo dulu sehari tuh. Sehari tuh. Gue kan motret sana 2 hari. 1 hari pelongo-pelongo dulu kan kayak ini apa? Ini apa? Ini gimana motretnya? Ini candi mana? Terus langsung mikir, cover gua apa? Iya. Ini semua batu bata, beda sama Borobudur. Megah. Ada ukiran. Lu mulai ngomong ukiran ini di level sekian. Betul. Ini semuanya batu bata. Warnanya sama lagi. Sama lagi warnanya. Aduh. Muara Jambi itu the best sih sebenarnya tapi. Makanya kita waktu itu pun ya fotonya malam hari, kita minta akses malam hari supaya bedalah dari internet pada akhirnya. Iya, tapi maksud gua itu adalah tadi bahwa ketika lu udah merasa stuck dengan foto, lu balik dulu. Lu mau foto apa sih? Lu mau foto apa nih? Oh, gue mau foto kayak kemarin nih, pameran gue yang di Leka itu, Oncer Serawe. Oncer Serawe itu semua orang memotret adegan orang lagi main bara api, 300 foto. Yang dipilih cuma 1 kan? Tapi kalau ini percikan yang bagus aja gitu. Ya, tapi kalau ini dimundurin sampai ke sebelumnya. Awalnya, di mana dia datang menggotong, siapa orangnya, siapa kudanya. Begitu lo foto tarik mundur ke belakang, maka lo akan punya cerita. Makanya oleh sebab itu, jangan menutup mata
kepada cerita dalam sebuah rangkaian. Kalau yang lo kejar adalah klimaks secara visual doang, ya cara berpikir lo ya coba di situ aja. Setelah itu selesai. Setelah itu selesai. Fotonya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Nah, narasi. sekarang lo mau motret nih Sang Hyang Jaran. Orang bang. Paling lo cuma dapat 2 foto yang bisa lo tayangin di majalah. Foto pendetanya lagi begini sama foto orang lagi ngadu. Sisanya kan kayak visual yang sama. Terjadi pengulangan visual kan. Kan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu loh yang ku maksud. Itu yang kita butuhkan juga sih. Iya, yang dibutuhkan adalah lo mengetahui jalan ceritanya dulu, sehingga menurut gua itu salah satu jalan ninja untuk lo tidak kehabisan Ide ketika dan mau motret. terlihat pintar pada akhirnya ya. Yang Kalau menjadi- gue bukan terlihat minus sih, supaya kita nggak ngerasa kesel sendirian aja ini gue mau motret apa gitu. Kan sering ya kita kayak gitu ya, begitu nyampe lokasi mati gue. Mau motret apa gue ini kelar kan nih gitu gua. kan. Sedangkan acara sudah berlangsung, kita nggak bisa minta Iya. stop untuk kita mikir gitu kan. Iya kan nggak bisa gitu loh. Ini udah berlangsung bang kayak gue harus ngapain di sini gitu. Nah kayak ini foto si siapa namanya, kayak si foto ini nih, si Bekun ini. Kan Bekun ini kan gue setting ya. Bekun yang jadi cover ini. Jadi orangnya ada berpikir, orang tuh punya mental yang salah soal foto setting. Orang pikir kalau setting itu segala sesuatu dia tuh gampang dan fake. Loh, kita ini kan di jurnalis ya. Bapak foto di situ ya, saya foto dari sini. Itu kan setting juga ya. Tapi setting yang baik itu adalah setting di mana lu bisa membuat orang tersebut jadi kelihatan mistis dan segala macam. Nah, waktu gua pergi ke Semarang, tau nggak brief gua apa? Sasa tolong bikin Imlek di bulan Desember. Beyond Lah ya. Imleknya belum ada. Imleknya belum ada, merahnya juga belum ada gitu kan. Udah minta bikin Imlek. Enggak, edisi Imlek karena apa? Liputannya Desember, keluarnya Januari. Tepat dong. Tepat, tapi eventnya belum ada. Eventnya belum ada. Tapi kan lu nggak bisa bilang enggak dong. Kalau gue sih kayak udah, nggak bisa pak, gimana caranya? Bikin lilin. Mentok-mentok bikin lilin di Tangerang gitu, kalau Jakarta gitu kan. Riset. Buka TikTok, buka hal-hal yang nggak terduga gue buka. Tiba-tiba Semarang, akhirnya. Pak Haryanto Halim apa siapa sih namanya, dia tuh kayak yang punya kayak budayawan tapi kalau nggak salah punya jamu atau apa gitu ya, Marimas atau apa gitu. Jadi pas buka di TikTok muncul dia cerita tentang ini loh, semawis la tiba-tiba dalam Tutup kan ya Semawis ya? gue nggak ngerti sih, tapi dalam sepersekian detik tiba-tiba muncul mukanya Bekun. Gue sampai gue tahan itu berapa kali baru dapet ya gue capture. Screenshot apa nih gitu dia? Ini apa gitu kan? Ini nih foto cover gue nih. Terus udah gitu sampai Semarang, gue meeting lah sama Dispora ini kan. Terus gue bilang, oh Pak saya mau ini dong, ini foto apa? Wah itu foto Bekun, wow. Oh ya? Kapan? Oh, pertama foto Barong kan harus ada waktu khususnya untuk keluar. Yes. Gimana Mbak Sasa kalau ini 2 hari mau pulang? Ini. Oh oke. Nanti dia di make up, di apa. Oke siap Pak. Datanglah gue jam 11. Make up lah dia. Mbak ini mau foto jam berapa? Enggak, Bapak santai aja. Terserah Bapak. Mau di foto Mau kapan? selesainya Bapak make up siapnya aja. kapan? Gitu. Siapnya kapan? Kutunggu sambil wawancara. Penulis aku duduk di sebelahku, aku dengerin aja omongannya. Terus mereka make up sambil sekali-sekali aku ngambil gambar mereka make up yang ada di pameran itu kan. Nah, udah selesai dah. Gue set up. Mau di mana nih? Di sini aja. Bapak di sini satu saja. Lo katanya Pak Fendi. Berberapa shoot itu? 1, 2, 3, 4, 5. 2 atas. 2 duduk, 3. Oh iya, 2 duduk 3 berdiri ya, iya benar. Nah, kata Pak Fendi bilang begini, apa yang kamu lakukan itu namanya nirmana. Ya aku baru ingat. Oh iya ya Pak ya, nirmana ya, iya. Tapi kan itu di gue, itu kan kayak auto ya karena bahan kuliah dan segala macam. Apa yang kamu lakukan nirmana. Orang-orang fotografer tuh udah sering ku bilang soal nirmana, malah nggak mau melakukan. Pak Fendi cerita. Terus aku baru ngeh. Moral of the story-nya aku baru ngeh bahwa aku melakukan itu ternyata. Jadi makanya kan berbagai pengalaman kita kan ngebentuk kita. Udah habis itu aku foto, jebret. Aku udah tahu langsung, alhamdulillah ini foto cover gua. Gue bilang itu karena dadah. split second tik muncul. Iya. Akhirnya gue pergi ke pasar, gue datang ke toko-toko buat sembayangan apa. Gue bikin lah itu Cina banget gitu ya.
plus kan aku gabung antara Semarang itu berdiri di antara kolonial dan Cina. Jadi di situ kolonialnya adalah si Kota Tua plus Pecinan. Ambarawa kereta itu loh, kereta ada segala macam. Jadi ada hubungannya semuanya. Udahlah, aman gitu kan. Covernya muncul lah itu. Kan itu merah banget gitu. Jereng banget ya. Selesai. Case close. Case close. Nah kemudian kemarin aku diundang acara ulang tahun Dewa Obat. Oh iya, yang dirimu bilang mau ke Semarang dulu kan? Ya kan ada tuh fotonya rame-rame satu truk tuh. Iya. Kan aku motret mereka satu truk kan. Sempet slow speed juga kalau nggak salah fotonya Mbak Sasa ya. Aku pernah notice ada yang slow speed kayaknya. Yang ini loh. Yang foto yang Aku tuh lagi di mana ya Mbak Sasa lagi ke Dewa? Oh, aku lagi di Muria. yang ini, yang foto nanti Iya. ditaruh di situ ya. Yang ini nih. Jadi ini kan gue nggak mau pengulangan ya. Gue nggak mau pengulangan. Jadi adegan ini, tapi kan sebenarnya gue tidak memplanning bahwa gue akan punya shot ini. Tapi kan karena gue ada pendekatan, gue dijemput, gue apa pendekatan. Bayangin nggak, gue pusing banget ngeliatin jadwal mereka. Begitu mereka dandan, kumpul apa nih? Kayak overwhelm. Terlalu banyak itu, gue bilang, benar-benar. Sabar, gue bilang gitu. Pilih pelan-pelan. Gue nggak harus menyelesaikan semua dalam hari ini. Yang gue butuhkan intinya apa? Pak, ini apa? Ada jumlahnya 80 bekun, Mbak Sa. Nanti kita mau naik truk, kita pergi ke pantai begini, nanti upacara gitu. Ah, itu aja deh gitu. Udah itu aja. Gue naik truk dulu ya. Naik truk lah gue. Aku foto mereka di truk ini. Ini yang menjadi foto kesayangan aku ya. Mereka dalam satu truk ini loh. Aku foto bareng gitu kan, di dalam satu truk gitu. Dan momen yang sangat organik ya. Momen yang sangat organik memang karena mereka naik truk Iya. gitu loh. Masalah di belakang ini kan setelah mereka make up nih. Tapi ternyata yang mereka make up ini ternyata itu pada saat gue memotret covernya Linkers, karena mereka diberi waktu buat berdandan, itu adalah make up terbaik mereka. Ini 80 orang di make up. Huru-hara semuanya. Harusnya start dari pukul 10. Yang make up cuma 10 orang. Tapi orang kan males ya, kalau udah selesai make up, mereka datang pertama, make up nggak bisa tidur. Nunggu. Mau tidurnya gimana? Iya, cuma nunggu doang. Akhirnya mereka datangnya tipis-tipis jam 2, jam 3, begitu datang mabruk. Kan dia harus cepat-cepat ya. Akhirnya make up-nya jadi kurang detail. Jomplang jadinya. Ada yang bagus banget. Nggak bagus tetap, tapi nggak sedetail yang iya, waktu ketika mereka santai. Mbak Sasa pelihara hewan. Aku mengenal. Ini pertanyaan sudah lama yang ikut tanyakan sih. Sejak Mbak Sasa pelihara avatar sebenarnya. Oh, Idenya dari mana Mbak? Awal mulanya dari nggak mana? ada. Gue nggak pernah beride kan, memang kan itu kan sesuatu yang datang naturally comes aja kan. Gue pengen bilang sebenarnya bahasa kasar ini absurd banget nih senior gue satu ini, tapi akan sangat kurang ajar kalau bilang bahasa absurd banget pelihara ayam gitu loh. Apa aja sih itu? Ayam, burung, Anjing ada 4, kucing banyak. Yang bisa diajak flexing itu ayam ya waktu itu ya, yang bisa bertengger di sini waktu itu ya. Semuanya bisa. Lanjut. Yang mana Mbak? Oh, mobilmu. Mobilku. Kasih kuncinya aja ke mereka. Oh gitu. Rian. Bentar ya. Silakan. Bisa masuknya nggak? Saya masuk dari kiri tadi. Oh iya, oke. Mbak, kita berjulit sebentar, Mbak. Bukan julid sih sebenarnya. Berjulit dengan etika. Aku selalu mempertanyakan gini ke teman-teman senior pada akhirnya ya. Bagaimana akhirnya zaman terus bukan berganti ya, zaman ya bisa dibilang berganti sih. Bagaimana pada akhirnya fotografer-fotografer yang dalam tanda kutip sudah sesenior dan selangit itu mencoba untuk relevan dengan tren-tren yang sedang terjadi, dengan fenomena-fenomena yang sedang terjadi, Mbak. Banyak yang saya lihat sebenarnya mungkin mereka gagal untuk follow up, yang ada malah bikin masalah gitu. Pada akhirnya. Kalau Ya. Mbak Sasa sendiri gimana, Mbak? Mencoba untuk relevan pada akhirnya? Iya. Aduh, aku nggak bisa mewakili mereka lagi. Yang coba aku wakilin adalah diri aku sendiri ya. Karena kan biar bagaimanapun kan tahun depan aku akan masuk ke usia 50.
Oh ya? Iya. Udah ketebak, maaf. Aduh, acuh. It's not sugar coating, tapi kukira Mbak Asa masih 40 early. It's not. Jadi kalau seandainya kan mau masuk usia 50. Congrats ya. Thank you. Halfway to go itu. Tapi maksudnya gini loh, don't try too hard. Just be yourself. Karena menjadi relevan itu bukan kayak, ini aku ya, aku tidak mencoba untuk relevan, tapi aku nyaman kok berteman dengan teman-teman gitu jalan. Dan aku tidak berusaha memudahkan diriku ketika ngobrol, tapi karena aku memang sudah berada dalam ritmenya mereka, jadi nyambung aja. Dikala mereka perlu aku menjadi diri aku, misalkan dalam urusan misalkan mentor gitu, dia mereka bertanya gitu misalnya. Maybe like sedikit bijak dalam sebuah point of view, kan umur kadang-kadang ya ketika lo berumur segitu ya lo punya point of view yang lebih banyak lah ya daripada yang muda-muda. Gua misalnya masih 30 gitu. Ya maksudnya aku bisa ngasih pandangan seperti itu, tapi aku nggak akan masuk ke dalam, aku nggak akan berusaha keras sih, biasa aja, karena aku nggak mau berusaha keras. Tapi sejak awal emang aku udah masuk ke dalam, menurut aku sebenarnya yang membuat aku tetap relevan itu adalah ketika aku bersama Linkers dan aku bermain di media sosial. Refreshing sekali ya. Dan aku bermain di komunitas lain. Salah satu sahabat aku, Windy yang di Pacar Merah, datang dari komunitas lain. Sehingga aku bukan fokus untuk mendapatkan applause. Yang aku fokus adalah bagaimana mengetahui relevan hari ini itu bisa diaplikasikan ke aku naturally, bukan kayak usaha banget gitu loh. Dan aku nggak ngerasa usaha loh, karena capek loh pura-pura itu. Banget. Iya kan? Jadi, oke. Kayak misalkan aku punya grup bercanda namanya DBM, Depok Belum Mandi. DBM Depok Belum Mandi, artinya kami berkumpul, kami akan menjadi lebih pintar ketika kami belum mandi ya. Kalau udah mandi kayak jadi blow on aja gitu loh. Itu kan muda-muda semua. Tapi aku tidak pernah menempatkan posisi aku sebagai, aku nggak, ini energiku, aku nggak pernah menempatkan diri aku bahwa aku senior-senior, aku bahkan tidak pernah menyebut itu. Kadang-kadang aku harus diingatkan oleh beberapa orang. Kenapa ya kayak gitu ya? Lu tuh senior loh, Sah, tanpa lo sadarin. Jadi karena aku nggak berusaha keras untuk kayak, istilahnya gini loh. Aku kasih contoh yang lain ya, aku susah nih untuk menganalogikan itu. Klienku yang dulu, kan posisinya tinggi ya, bos. Tapi dia sedemikian groundednya, sampai segan. Aku menghormati dia, bukan karena dia klien aku, karena aku menghormati dia karena dia memang sangat menyenangkan untuk dihormatin. Jadi jangan terlalu tidak lagi hormat karena transaksional ya, tapi memang karena pure ya. Pure ya. Aku lebih percaya hal kayak gitu, kayak ini kan sama teman-teman ya ngobrol apa segala macam. Aku biasa aja, nggak ada aku pernah ngomong-ngomong aku senior atau apa. Kayak aku di kelas nih. Dulu, yuk. Kayak aku di kelas nih, misalkan di kelas, kayak di kelas itu, ketika aku di kelas aku menempatkan diri sebagai guru kan. Tapi juga sebagai guru, energiku tuh bukan yang mengintimidasi bahwa aku adalah si paling tahu. Tapi aku hanya berusaha amanah menyampaikan supaya lo pinter. Iya. Jadi bahasa yang kupilih adalah sesederhana mungkin. Tujuanku adalah lo pinter. Dan sebumi mungkin lah istilahnya ya. Bukan membuat gue terlihat pintar. Iya. Itu salah satu contoh yang bisa gue kasih ke lo. Jadi kalau lo balik bahwa ada senior-senior yang merasa dia terlalu ke langit atau kemana, mungkin dia hidup di masa lalu kayaknya. Dia hidup di masa lalu sehingga dia hidup di masa lalu. Jadi ketika dia berusaha untuk menjadi relevan, dia harus menanggalkan ke masa laluan itu. Dan dia kayaknya benci untuk melakukan hal itu. Mungkin tidak sadar karena tidak mudah. Karena untuk menanggalkan sebuah jubah kebesaran dan lo harus turun mendengarkan omongan-omongan yang bisa dibilang mungkin receh, itu kan juga nggak mudah. Misalkan teman-teman lo adalah saintis nih, tiba-tiba lo suruh nongkrong di pasar, ya nggak sih? Tapi kan orang tuh harus menempatkan dirinya pada porsinya masing-masing. Contoh,
aku bisa aja duduk di pasar ngobrol sama ibu-ibu, kan nggak mungkin gue ngebahas ibu-ibu tentang motivasi dan segala macam kan. Iya dong, yang gue bahas kan di ibu-ibu di pasar itu kan kayak ngeliatin jadinya apa. Aku lebih tertarik mendengar mereka cerita. Betul. Mereka punya banyak kisah yang untuk diceritakan juga pada bukan akhirnya. aku yang memaksakan tentang kehebatan aku. Betul. Jadi aku nggak bisa mewakili dari semua senior, tapi menurut aku, kalau aku cuman tidak pernah menempatkan posisi aku sebagai senior atau si paling tahu. Aku selalu fokus kepada fungsinya. Contoh nih, misalkan di Linkers nih, kan bisa bilang ini kan gak bisa digabung ya, 6 tahun megang Linkers, sekarang kan tahun baru lagi nih. Anggap kalau tahun ke-7 enggak ya? Seperti hubungan. Seperti hubungan yang lahir kembali nih. Iya. Balikan lah istilahnya ya. Iya. Kenapa klien itu balik panggil aku? Karena dia tahu, aku tahu formulasi untuk si majalah ini. Jadi dia tidak perlu ngulang. Tapi aku bukan si orang paling tahu, makanya dalam prosesnya aku belajar mendengarkan klienku dulu. Mengadaptasi lagi. Iya. Apa maumu? Apa yang kamu inginkan? Nih ya, format. Makanya aku ketika presentasi ada nasihat bagus dari klienku juga yang dulu nemenin aku awal-awal bikin Linkers. Jangan terlalu banyak bicara dulu, Mbak. Oh my god. Oh ya? Maksudnya Mendengarkanlah dulu gitu ya. jangan terlalu banyak bicara dulu tuh aku di Linkers, sudah. Oh iya. Ini adalah Linkers yang baru. Konsepnya bisa sama berpikirnya, tapi mungkin ada brief, ada polesan-polesan baru. ada polesan-polesan baru yang mungkin lu harus menyesuaikan. Menurut gue itu adalah nasihat yang bagus Dan bijak sekali ya. Dan ketika mendengar itu gue bilang, oh iya. Tapi kalau gue adalah orang yang merasa gue udah sekian tahun di dunia jurnalistik, lo tahu apa nasihatin gue? Susah kalau lo Linkers gitu. dulu gue yang bangun istilah gitu ya. Iya, nggak bisa Ya, gitu. ya itu dulu. Nggak bisa. Kan tadi balik lagi ke prinsipnya Pasitor. Iya. Berpestalah satu hari. Besok Bangunlah lo dengan bangun kepala lagi. kosong. Jadi supaya belajar lagi ya. tiap hari tuh setiap edisi kayak gue harus baru lagi gitu loh. Makasih ya Mas. Iya, setiap edisi tuh kayak baru lagi gitu. Ya, I may not perfect dalam mengkomunikasikan kalau aku lagi stres banget ya, tapi it work. Sistem yang aku bangun untuk teman-teman bekerja secara online dan sangat efektif ya dengan orang yang jumlahnya sedikit, majalah ini terbit. Dan aku berharap akan terus begitu. Karena ini kan sudah 6 tahun aku melakukan itu kan. Ada satu pertanyaan terakhir Mbak. Rumah Cempaka nggak mau dibuat galeri Mbak? Nggak ada dindingnya, mau dibuat galeri gimana? Aku sangat amazed melihat Rumah Cempaka ini. Keren. Kalau mau pameran foto di sini boleh, tapi dia harus punya konsep yang menarik karena ini kan nggak ada dindingnya. Ini bisa menjadi ruang diskusi sekali Mbak di sini Mbak. Bisa. Tempatnya sangat nyaman. Playlistnya dari tadi playlist yang aku cocok banget gitu loh. Keren-keren gitu Mbak. Iya. Oh my god, kita sudah 1 jam lebih ngobrol. Terima kasih banyak Mbak ya. Ya, Aman Mbak ya. aman. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Thank you.